Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya. Teman-teman yang saya hormati yang ada di ruang Zoom ini. Judul makalah saya itu penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan multimedia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada Sekolah Dasar Negeri Lara. Bab 1 itu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ya, latar belakang dari makalah ini yaitu masih terdapat pembelajaran yang bersifat satu arah sehingga belum melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana efektivitas model discovery learning berbantuan multimedia dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan, untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan multimedia dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bab 2, pembahasan. Yang pertama itu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan suatu konsep pembelajaran yang isi pembelajarannya tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk teks dan menitik beratkan pada kegiatan pembelajaran. Di sini siswa didorong untuk menemukan apa yang mereka cari atau ingin tahu, serta mencari informasi sendiri dan membentuk apa yang mereka ketahui kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan berpikir yang di dalamnya mencakup analisis, merumuskan berdasarkan penalaran, menetapkan pemikiran, serta menyelesaikan kegiatan. Berikutnya, multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran yaitu media yang digunakan dalam proses pembelajaran, di mana media tersebut melibatkan berbagai panca indera, termasuk segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung, bisa melalui komputer atau internet. Berikutnya, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam hal ini, dalam kegiatan pembelajaran, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana penerapan pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif dan mengeksplorasi kemampuan berpikir yang dimilikinya. Kemudian berikutnya, guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang berkembang sangat pesat untuk membuat suatu media pembelajaran. Bab 3, penutup. Di sini saya menarik kesimpulan, penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan multimedia memberikan peluang kepada siswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemampuan berpikir kritis, serta hasil belajar siswa. Saran dari makalah ini, diharapkan penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan multimedia ini agar dapat diterapkan dengan berbagai materi yang lebih menarik, sehingga siswa selalu termotivasi untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir yang dimilikinya, serta memberikan peningkatan terhadap hasil pembelajaran. Demikian presentasi makalah saya. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, saran,
yang bisa memberikan atau memberikan masukan untuk penyempurnaan makalah ini, saya persilakan kepada teman-teman. Saya persilakan untuk kalau ada yang ingin bertanya. Penanya pertama silakan. Saya, Bu. Iya. Ibu Sylvia ya. Iya, iya. Begini, Bu. Seperti pada awal tadi Ibu memaparkan makalah Ibu, yaitu model discovery learning itu merupakan suatu konsep pembelajaran yang isi pembelajarannya tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk teks dan menitik beratkan pada kegiatan pembelajaran. Nah, siswa didorong untuk menemukan apa yang mereka cari, ingin tahu, mencari informasi sendiri, serta membentuk apa yang diketahui. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, setelah melihat makalah tersebut yang Anda sajikan dengan judul penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan multimedia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi motivasi Ibu sehingga mengambil atau memilih judul tersebut? Saya kira itu yang dapat saya tanyakan, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Sylvia. Yang bisa saya tangkap tadi, saya ulangi ya, yang bisa saya tangkap tadi dari pertanyaan Ibu, intinya itu menanyakan apa motivasi saya dalam mengambil judul makalah ini. Iya, Ya, iya. mungkin seperti itu Ibu. Iya, iya. Oke, motivasi. Ya, terima kasih. Motivasi dalam pengambilan judul makalah ini kita bisa ambil dari latar belakang masalah tadi yang pertama. Yang pertama itu masih banyak terdapat pembelajaran yang bersifat satu arah atau bersifat konvensional, di mana di sini guru lebih terlibat, lebih aktif, sehingga siswa itu lebih pasif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dari situ ya saya melihat, kemudian saya mengambil judul makalah ini yang di mana notabene itu berjudul penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan multimedia. Nah, dari situ saya mengambil model pembelajaran discovery ini karena pada model pembelajaran discovery ini siswa di situ lebih dituntut atau pembelajaran di situ lebih berpusat kepada siswa, sehingga siswa di situ lebih aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa itu bisa lebih mengeksplorasi kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya, sehingga siswa itu lebih aktif untuk meningkatkan atau memberikan siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kenapa berbantuan multimedia di situ? Seperti kita ketahui, media pembelajaran itu merupakan satu hal yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Di sini ketika kita menyajikan satu media pembelajaran dalam proses pembelajaran, siswa itu akan terlihat lebih senang atau perhatian siswa itu akan lebih menarik ketika proses pembelajaran itu dibantu dengan media pembelajaran dibandingkan ketika hanya pembelajaran itu hanya diberikan teori-teori tanpa ada media pembelajaran. Karena dalam multimedia pembelajaran ini kita bisa menyajikan berbagai media seperti di sini bisa kita memberikan berupa gambar-gambar, animasi, ataupun video-video pembelajaran melalui komputer yang bisa kita tampilkan di dalam ruang kelas yang pada proses pembelajaran itu. Kemudian seperti contohnya, kenapa saya mengambil multimedia ini?
dalam kehidupan sehari-hari saja, ketika kita siswa menyuruh siswa untuk menceritakan apa yang dibaca dari buku teksnya, itu lebih sulit dia menjelaskan apa yang telah dibacanya daripada ketika kita menyuruh siswa menceritakan apa yang dia lihat di televisi. Siswa itu akan lebih mudah menjelaskan apa yang dia lihat. Di televisi itu mungkin dari awal dia akan menceritakan segala sesuatu yang dia lihat dibandingkan dengan isi dari buku bacaan yang dia baca. Jadi itu salah satu contoh. Jadi ketika siswa melihat langsung media pembelajaran itu, siswa akan lebih mengingat apa yang dipelajari, sehingga kemampuan berpikir siswa itu akan lebih tereksplor lagi. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Sylvia. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Bagaimana Ibu Sylvia? Ya, oke. Saya kira cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang lain atau ada masukan, silahkan. Kalau ada yang teman-teman yang mungkin ingin memberikan masukannya atau sarannya, silahkan. Tidak ada yang ingin memberikan saran? Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau apa? Teman-teman masih mendengar? Halo? Masih. Oh iya, jangan sampai suara saya tidak kedengaran di situ. Saya mungkin Bu Hartini. Ya, silakan Pak. Oke. Saya ucapkan salam untuk kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar untuk menanyakan tentang judul makalah yang Bu Hartini itu pembelajaran discovery learning yang berbantuan multimedia. Kalau kita ketahui seperti ini, multimedia di dalam setiap satuan pendidikan itu pasti ada yang lebih punya banyak multimedia, ada juga yang sedikit. Nah, kalau pemahaman saya seperti ini, bahwa multimedia itu katakanlah cuma media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Apakah kendala yang dihadapi oleh Ibu Hartini, karena jangan sampai model ini cuma sebatas makalah tapi tidak pernah dilaksanakan di sekolahnya. Nah, itu apakah kendala yang akan dihadapi oleh Ibu Hartini dalam membelajarkan discovery learning yang berbasis multimedia? Terima kasih Pak Hafid. Ya, setiap apa yang kita ambil itu pasti ada kendala masuk dalam pembuatan multimedia ini. Kendala saya di sini, tadi juga Pak Hafid mengatakan bahwa jangan sampai ini hanya sebatas makalah. Penerapan discovery ini, alhamdulillah kami sudah mulai menerapkannya.
walaupun istilahnya belum sepenuhnya pemberlakuannya itu normal istilahnya atau selalu digunakan, karena yang pertama itu kendalanya itu keterbatasan dari alat yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran ini, karena ini kan menggunakan multimedia ini menggunakan komputer dan internet. Di situ salah satu kendalanya, karena di sekolah itu belum ada untuk penyediaan komputer yang untuk istilahnya setiap guru itu. Jadi kita hanya memiliki beberapa, jadi tidak semua teman-teman atau saya pribadi selalu bisa menggunakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dalam penggunaan komputer, namanya kita istilahnya bukan di ahli IT, pasti ada kendala seperti itu, penggunaan komputer ini untuk membuat media-media. Tapi dengan bantuan berbagai istilahnya berbagai aspek, kita bisa melihat dari umpamanya YouTube. Kadang juga kita untuk mengatasi kendala ini, saya kadang bertanya sama teman-teman yang lebih ahli dalam membuat media pembelajaran seperti ini. Karena saya juga namanya media-media seperti ini istilahnya ya belum terlalu ahli lah namanya seperti itu yang di bidang IT seperti ini. Apalagi yang namanya pembelajaran multimedia ini kan banyak kan kadang gambar-gambar animasi, video-video pembelajaran. Mungkin yang lebih banyak itu memang saya belum memahami secara utuh untuk multimedia ini, tapi sedikit demi sedikit karena kita istilahnya mulai mempelajari hal ini, jadi ya lama-lama kita juga bisa untuk seperti itu. Ya, seperti itu Pak Hafid. Halo, Hafid. Kedengaran suara saya? Sudah cukup Bu Hartin, sudah cukup. Nah, itu memang kendala teknis. Cukup. Bagaimana? Apa ada lagi teman-teman? Mungkin bisa dicukupkan Bu Hartini karena ada lagi satu penampil. Oh iya. Sebelum saya menutup presentasi saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di ruang Zoom ini atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.